Kalimantan Selatan, menjadikan sungai dan laut sebagai panggung pertemuan antara komunitas pedagang. Lingkupnya pun hingga internasional. Proses Islamisasi di Kalimantan Selatan terjadi melalui jalur perdagangan, pernikahan, birokrasi pemerintahan, tasawuf dan tarekat, pendidikan dan kesenian. Melalui jalur perdagangan, tak lepas dari peran Sunan Giri dan Sunan Bonang. Mereka membentuk jaringan perdagangan dengan komunitas Bakumpai, di bawah Raden Sira Panji Kesuma, anak Raden Sekar Sungsang dengan Putri Kalungsu, Ratu Negara Dipa. Keduanya merupakan bagian dari Wali Songo yang diutus khalifah di masa kekhilafahan Utsmani. Dalam kitab Kanzul Hum yang ditulis oleh Ibnu Battuta, yang kini tersimpan di Museum Istana Turki di Istanbul, disebutkan bahwa Wali Songo dikirim oleh Sultan Muhammad I. Sedangkan Raden Sekar Sungsang sendiri adalah Raja Daha, kakek buyut dari Pangeran Samudra. Sukarama sebagai anaknya kemudian mewarisi tahta. Namun, saat tahta diwasiatkan kepada Pangeran Samudra yang merupakan cucunya, ternyata justru mengakibatkan permasalahan. Sebab kedua anak dari Sukarama, yaitu Pangeran Tumenggung dan Pangeran Mangkubumi, tidak menyetujuinya. Dan akhirnya, tahta pun direbut oleh Pangeran Tumenggung setelah Sukarama wafat. Di lain pihak, Pangeran Samudra yang saat itu masih kecil, agar tidak terjadi pertumpahan darah, lalu dilarikan dari istana dan menjadi pelarian politik di kampung Kuin. Kemudian, beliau menjalin hubungan dengan Patih Masih, seorang saudagar Melayu, pemimpin komunitas pedagang Melayu. Beliau lalu diangkat pemimpin oleh Patih Masih, Patih Muhur, Patih Kuin, dan Patih Balitung, yang berhasil membangun jaringan kuasa di Kuin. Disinilah bermula berdirinya Kerajaan Banjar, yang tengah memperkuat diri untuk merebut kekuasaan Kerajaan Daha, dengan Pangeran Tumenggung sebagai penguasa saat itu, namun bukanlah pewaris tahta yang seharusnya. Kemudian, Pangeran Samudra mengutus Patih Balitung mengirimkan surat permohonan bantuan militer kepada Kesultanan Demak, yang sebenarnya juga atas saran dari Patih Masih. Surat tersebut ditulis dengan memakai aksara Arab dan berbahasa Melayu atau Banjar. Sultan Trenggana sebagai Sultan Demak mengajukan syarat, bila Pangeran Samudra dan seluruh pengikutnya masuk Islam, maka Kesultanan Demak siap membantu. Pangeran Samudra pun menyanggupinya. Kesanggupan ini sebenarnya indikasi bahwa Pangeran Samudra telah mengetahui dan memahami Islam sebagai keyakinan. Kesultanan Demak sendiri membantu Pangeran Samudra tidak semata-mata ekspedisi militer, namun sebagai misi dakwah yakni menyebarkan Islam. Akhirnya, melalui pertempuran yang sengit, Kerajaan Daha dapat diruntuhkan, dan Pangeran Samudra pun bertahta. Disinilah bermula proses Islamisasi melalui penguasa, yakni masuk Islamnya penguasa Banjar dengan mubalik yang khusus diutus dari Demak untuk Pangeran Samudra, dan mengislamkan beliau yaitu Khatib Dayan. Pada tahun 1526, Kesultanan Banjar pun berdiri dengan Pangeran Samudra, yang berganti nama menjadi Sultan Suryansyah, dan Islam menjadi agama resmi dalam pemerintahan.